Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang saat ini menonton video kami kali ini. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang type curve analysis, di mana tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik reservoir 2 dengan dosen pengampu Mbak Ludovika Janoke. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Next slide. Inilah anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, Adimas Darunugroho, Muhammad Abdul Hafiz, Novan Adi Saputra, saya sendiri, Muhammad Faik, dan Harid Maulana. Next. Berikut ini adalah outline yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu terkait Agarwal-Gardner type curve, kemudian Fedkovich type curve, Green-Cantor type curve, Bordet derivative type curve, dan diakhiri dengan Palacio-Blasingame type curve. Next. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung aja memasuki outline yang pertama, yaitu Agarwal-Gardner type curve yang akan dibahas oleh Harid. Baik, terima kasih Faik. Next. Pertama adalah background dari Agarwal-Gardner decline curve analysis method. Nah, pada metode ini sama dengan metode yang sudah ada sebelumnya, yaitu Blasingame method. Kedua metode ini memiliki kesamaan, tetapi terdapat sedikit perbedaan. Perbedaannya itu salah satunya terdapat di kurva dimensionless flow rate-nya, yang mana di Agarwal-Gardner itu early stage atau transient zonanya lebih menyebar sehingga memudahkan kita untuk menentukan zona transient dan beberapa hal lainnya. Pada metode Agarwal-Gardner ini memperkenalkan atau menggunakan pseudo pressure normalized flow rate dan material balance time function. Next. Selanjutnya, asumsi yang digunakan pada metode Agarwal-Gardner ini. Yang pertama itu BHFP atau bottom hole flowing pressure itu tidak konstan. Yang kedua, PVT itu tidak bisa diabaikan. Yang ketiga, berlaku pada vertical well center dengan reservoir circular reclosed pada constant rate key. Next. Oke, selanjutnya akan membahas tentang plotting pada metode Agarwal-Gardner. Pertama, dimensionless flow rate-nya. Pada dimensionless flow rate ini menggunakan persamaan dimensionless diffusivity. Pada persamaan ini terdapat variabel-variabel yang dimensionless seperti dimensionless pressure, time, radius, dan radius yang dapat ditentukan dengan persamaan yang ada di layar. Next. Nah, pada metode Agarwal-Gardner ini memperkenalkan suatu variabel lainnya yang berupa dimensionless based on drainage area, yang mana menggunakan persamaan dimensionless time yang memperhitungkan drainage areanya sehingga didapat persamaan sebagai berikut. Setelah mengetahui persamaan tersebut, maka selanjutnya disubstitusi ke persamaan diffusivity. Dan untuk menentukan dimensionless flow rate-nya bisa dihitung dengan menggunakan inverse dari dimensionless pressure atau 1 dibagi dimensionless pressure. Next. Nah, selanjutnya akan membahas tentang kurva yang digunakan pada metode Agarwal-Gardner ini. Pada kurva Agarwal-Gardner ini diintegrasikan atau dibentuk oleh 3 kurva lainnya, yaitu kurva dimensionless flow rate, kurva dimensionless inverse normalized pressure derivative, dan kurva dimensionless inverse normalized pressure integral derivative. Next. Oke, yang pertama itu adalah kurva dimensionless flow rate. Pada kurva ini, di sumbu Y merupakan dimensionless flow rate atau yang sudah kita definisikan sebelumnya sebagai inverse dari dimensionless pressure. Dan pada sumbu X merupakan dimensionless time based on drainage area. Pada kurva ini juga dapat menentukan dimensionless drainage radiusnya. Yang bisa kita lihat pada kurva ini terdapat beberapa garis yang memiliki warnanya masing-masing. Warna pada garis ini mengindikasikan panjang dari dimensionless drainage radiusnya. Selain itu, dapat kita lihat pula pada kurva terdapat garis lurus yang membentuk slope -1. Garis lurus ini mengindikasikan boundary dominated flow stage, sedangkan yang melengkung mengindikasikan transient flow stage atau early stage. Next. Untuk dimensionless pressure pada boundary dominated flow stage dapat ditentukan dengan persamaan yang ada di layar, dan kemudian disubstitusi dari dimensionless time menjadi dimensionless time based on drainage area. Dan untuk mencari dimensionless flow rate pada stage ini dapat menggunakan persamaan sebelumnya, yaitu inverse dari dimensionless pressure. Nah, ini merupakan kurva dari 2 bentuk jenis metode, yang pertama itu Blasingame dan Agarwal-Gardner. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada Agarwal-Gardner ini
tampak transiennya lebih menyebar sehingga dapat memudahkan kita untuk menentukan dimensionless drainage radiusnya. Next. Oke, kurva yang membentuk selanjutnya itu adalah dimensionless inverse normalized pressure derivative. Kurva ini diperkenalkan oleh Agarwal-Gardner yang pada sumbu Y merupakan 1 per DER atau inverse normalized pressure derivative yang menggunakan persamaan sebagai berikut, dan pada sumbu X sama dengan sebelumnya yaitu dimensionless time based on drainage area. Kurva ini diperkenalkan agar dapat mempermudah dalam menentukan zona transient dan zona boundary dominated flow-nya. Yang mana seperti terlihat pada kurva itu ketika dimensionless time based on drainage area itu kurang dari 0,1 itu menunjukkan transient zone. Ketika lebih dari 0,1 itu menunjukkan pseudo state zone atau boundary dominated flow. Ketika sama dengan 0,1 itu merupakan zona transisi dari transient zone menjadi boundary dominated flow. Next. Nah, kurva terakhir adalah dimensionless inverse normalized pressure integral derivative. Kurva ini sama dengan kurva sebelumnya, hanya perbedaan pada kurva ini terdapat integral untuk menyelesaikan masalahnya, dan pada sumbu Y adalah 1 per DRI atau inverse normalized pressure integral derivative yang menggunakan persamaan 1 per dimensionless pressure change, dan sumbu X adalah dimensionless time based on drainage area. Nah, pada kurva ini tampak mirip dengan kurva sebelumnya, itu jadi dapat disimpulkan bahwa kedua kurva ini digunakan untuk menentukan transient zone dan boundary dominated flow. Next. Oke, setelah kita mengetahui ketiga jenis kurva sebelumnya itu, maka ketika diintegrasikan itu akan membentuk sebuah kurva lainnya, yang mana dapat dilihat pada garis warna hijau itu merupakan dimensionless flow rate, garis biru merupakan 1 per DR atau inverse normalized pressure derivative, dan warna orange adalah 1 per DRI. Next. Selanjutnya cara penggunaan kurva Agarwal-Gardner. Yang pertama pada sumur minyak. Yang pertama itu menentukan material balance time-nya. Selanjutnya menentukan normalized rate. Ketiga menentukan integral dan normalized pressure. Dan dilanjutkan dengan menentukan normalized pressure integral derivative dengan menggunakan persamaan yang ada di sana. Lalu menentukan inverse normalized pressure derivative dan inverse normalized pressure integral derivative dengan menggunakan persamaan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Next. Setelah menghitung normalized rate, inverse normalized pressure derivative, dan inverse normalized pressure integral derivative, maka selanjutnya adalah plot pada kurva sebagai sumbu Y, dan sumbu X-nya adalah material balance time. Kemudian cocokkan type curve dari Agarwal-Gardner ini dengan kurva yang barusan kita buat. Selanjutnya tentukan respon dari dimensionless drainage radius-nya, pilih dan tentukan matching area point-nya, serta theoretical matching point. Biasanya theoretical matching point ini bisa menggunakan titik 1,1. Dan jika data yang kita punya cukup dan memadai, maka kita dapat menentukan permeabilitas, drainage radius, efektif wellbore radius, skin factor, dan OIP-nya. Next. Selanjutnya adalah pada gas well. Step by step-nya sama dengan oil well, hanya saja terdapat perbedaan yaitu pada gas well menggunakan pseudo, sedangkan pada oil tidak. Dan untuk menghitungnya dapat dilihat pada layar sama dengan sebelumnya, yaitu menghitung material balance pseudo, normalized pressure integral, normalized pressure integral derivative, menentukan inverse normalized pressure derivative, dan menentukan inverse normalized pressure integral derivative. Next. Saya menentukan reserve atau G dengan menggunakan kurva Cartesian dengan metode iterasi, dan untuk selanjutnya sama dengan oil well yaitu plotting, menentukan dimensionless drainage radius, pilih dan catat match point beserta theoretical matching point, dan jika data memadai atau cukup kita bisa menentukan permeabilitas, drainage radius, efektif wellbore radius, skin factor, dan OGIP-nya dengan menggunakan persamaan yang ada di layar. Next. Selanjutnya adalah contoh case study dari Agarwal-Gardner type curve ini. Berdasarkan dapat dilihat itu adalah data, dan terdapat tabel 1 yang mana itu adalah data material balance pseudo time dan production datanya. Next.
Ini adalah tabel 1.1 yang merupakan data production-nya. Next. Nah, pada case tadi ini diminta untuk menentukan permeabilitas, drainage radiusnya, effective wellbore radius, skin factor, dan OGIP-nya. Nah, pada soal juga dapat diketahui bahwa sumur ini adalah merupakan sumur gas. Next. Step pertama itu menentukan average reservoir pressure dengan menggunakan persamaan sebagai berikut dan dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut ini. Next. Kemudian menentukan normalized pseudo pressure change yaitu delta P dan dapat dilihat hasilnya pada tabel di sebelah ini, sebelah kanan. Next. Yang ketiga adalah menentukan normalized pseudo time-nya yang dapat dilihat pada tabel sebelah di depan layar ini. Next. Dan menentukan normalized rate atau Q dibagi dengan delta P-nya dan dapat dilihat hasilnya pada tabel di layar. Next. Dan untuk selanjutnya adalah menentukan inverse normalized pressure derivative atau 1/dr dan inverse normalized pressure integral derivative atau 1/dri. Dan untuk kedua data ini diperlukan untuk melakukan plotting selanjutnya dan dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut. Next. Ini adalah lanjutan dari step sebelumnya. Next. Untuk step ke-6 itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu setelah mendapatkan normalized rate, inverse normalized pressure derivative, dan inverse normalized pressure integral derivative, dan juga material balance pseudo time yang selanjutnya dilakukan plotting dengan menggunakan log-log curve, dan dapat dilihat hasil pada slide berikut. Next. Selanjutnya adalah matching data antara Agarwal-Gardner type curve dengan kurva yang sebelumnya kita peroleh. Next. Dari matching tersebut, kita dapat menentukan dimensionless drainage radiusnya yaitu 20 dan dapat menentukan actual matching point-nya 290,108 dan theoreticalnya matching point 1,1. Next. Tanya nomor 9 ini adalah menentukan permeabilitas dengan data yang sudah diperoleh, maka dapat permeabilitasnya sebesar 1,81 milidarcy. Next. Selanjutnya ada menentukan drainage radius dengan menggunakan satuan SI setelah memperoleh data dan diperoleh drainage radiusnya sebesar 508 meter. Next. Selanjutnya menentukan effective wellbore radius setelah memperoleh dimensionless drainage areanya, radiusnya dapat diperoleh sebesar 25,4 meter. Dan untuk menentukan skin factor diperoleh minus 5,54. Dan terakhir untuk menentukan G atau OG pada kasus ini dengan menggunakan volumetric method dan diperoleh sebesar 2,05 kali 10 pangkat 8 meter kubik. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait Fedkovich type curve. Next. Nah, pertama kita mulai dari latar belakang atau background dari Fedkovich type curve itu sendiri. Latar belakang dari metode Fedkovich type curve itu yaitu metode ini memprediksi kinerja suatu sumur ketika berproduksi pada saat bottom hole pressure-nya konstan yang tentunya lebih cepat dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Dari kurva Fedkovich ini, kita dapat mengetahui kinerja suatu sumur di masa depan atau di masa yang akan datang. Selain itu, dapat juga mengestimasi OIP, OGIP, dan ultimate recovery. Selain itu, Fedkovich menggunakan persamaan aliran analytical untuk menghasilkan tipe kurva transient flow yang ia kombinasikan dengan persamaan kurva penurunan empiris yang awalnya dibuat atau didokumentasikan oleh J.J. Arps.
Sehingga Fedkovich ini menyajikan suatu set tipe kurva baru yang memperluas kurva tipe UPS ke transient flow region. Next. Selanjutnya pada Fedkovich type curve ini sendiri, asumsi yang digunakan ada dua. Yang pertama yaitu slightly compressible dan yang kedua yaitu constant flowing pressure. Untuk karakteristik dari Fedkovich type curve itu sendiri yaitu dia berdasarkan analytical solutions, dapat digunakan pada sumur yang melakukan hydraulic fracturing, dan dapat digunakan pada kondisi flow regime apapun. Terkait kelebihan dari tipe kurva ini diantaranya yaitu interpretasi yang dihasilkan tidak bias, dikarenakan tidak menggunakan fungsi waktu superposisi untuk memplot data. Kelebihan selanjutnya yaitu banyak digunakan di dalam lapangan untuk analisis sumur vertikal konvensional, dan kelebihan Fedkovich ini juga dia simple, sederhana untuk digunakan, serta untuk mendeskripsikan performance dari unconventional sumur produksi. Akan tetapi kekurangannya yaitu kurva tipe transient terbatas pada sistem aliran radial. Next. Nah, berikut ini adalah gambaran terkait tipe kurva Fedkovich itu sendiri. Kedua gambar ini sebenarnya sama, tetapi gambar sebelah kanan lebih sederhana dibandingkan gambar sebelah kiri. Tapi coba kita lihat atau kita fokus ke gambar sebelah kanan untuk lebih mudah memahami maksud dari gambaran terkait Fedkovich type curve ini. Pada gambar ini, Fedkovich mengombinasikan dua periode kurva, yaitu transient flow dan late time boundary dominated atau kondisi depletion. Pada bagian sebelah kiri yaitu kurva yang berwarna hijau dan biru yang terhubung ke bagian transient, dan pada bagian kanan yang berwarna merah dan kuning adalah bagian batang atau decline atau penurunan ARPS. Maka dari gambar ini bisa dilihat bahwa exponential decline stem dari kurva ARPS berwarna merah dan harmonic decline-nya yang berwarna kuning. Next. Selain itu, Fedkovich juga memperkenalkan variables yang bersifat dimensionless yang dapat digunakan pada decline curve analysis, yaitu diantaranya dimensionless flow rate yang berada di sebelah kanan yang seperti ada di PPT saat ini, dan dimensionless time yang mana ada di sebelah kiri yang ada pada layar saat ini. Next. Berikut ini adalah bentukan kurva dimensionless flow rate. Next. Selanjutnya, pada Fedkovich type curve juga dikenal dengan istilah initial decline rate yang disimbolkan dengan D subscription I atau DI secara sederhananya. Formulanya sebagaimana yang kita lihat di layar saat ini dengan RD itu sendiri yaitu drainage radius. Next. Berikut ini pada gambar sebelah kiri merupakan gambaran kurva dimensionless cumulative production, sedangkan gambar sebelah kanan yaitu gambaran kurva dimensionless cumulative production versus dimensional flow rate. Nah, untuk formula atau rumus dari dimensionless cumulative production itu sendiri sebagaimana yang tertera pada layar. Next. Berikut ini adalah beberapa persamaan dimensionless dalam satuan oil field yang biasa digunakan pada metode Fedkovich, seperti decline curve dimensionless time, kemudian decline curve dimensionless rate, dan lain sebagainya. Next. Nah, tentunya dalam penggunaan metode Fedkovich ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Prosedur yang pertama yaitu plot laju aliran historis, QT atau flow rate, versus waktu dalam setiap unit yang nyaman pada kertas log-log dengan siklus logaritmik yang sama seperti pada tipe kurva Fedkovich. Step yang kedua yaitu tempatkan plot data tracing paper di atas kurva jenis dan geser kertas penelusuran dengan data yang diplot. Menjaga sumbu koordinat sejajar sampai titik data aktual cocok dengan salah satu tipe kurva dengan nilai tertentu. Kemudian step yang ketiga yaitu dari kecocokan kurva tipe tertentu dari langkah 2, rekam nilai radius reservoir RE per RWA dan parameter B. Step yang keempat yaitu pilih titik match atau match point yang nyaman pada plot data aktual QT versus T yang dihitung pada step 1 tadi, dan nilai yang terdapat di bawah titik itu ada pada grid type curve. Next. Selanjutnya, hitung initial surface gas flow rate dan initial decline rate sesuai dengan rumus yang tertera pada layar. Next. Kemudian dengan menggunakan nilai RE per RWA dari langkah 3 dan nilai KI atau initial flow rate yang dihitung, hitung permeabilitas formasi. Nah, hitung permeabilitas formasi dengan menerapkan persamaan Darcy dalam salah satu dari 3 bentuk, baik itu pseudo pressure, pressure square, dan pressure approximation, yang mana masing-masing rumus dari permeabilitas tersebut terdapat pada layar saat ini. Next.
Apabila step 7 telah selesai, maka langkah selanjutnya yaitu step 8 dilanjutkan dengan menghitung reservoir pore volume. Next. Setelah pore volume selesai, kita hitung skin factor dan langkah yang selanjutnya yaitu hitung initial gas in place-nya. Next. Nah, agar dapat memahami metode fat coverage ini lebih dalam lagi, marilah kita coba berlatih atau berhubungan langsung dengan case study yang berkaitan dengan fat coverage type curve itu sendiri. Di sini ada contoh soal atau case study yang mana well A adalah sumur gas permeabilitas rendah yang terletak di Virginia Barat, menghasilkan dari Onogonda chert yang telah retak secara hidrolik dengan 50.000 gal of 3% gel acid dan 30% pounds pasir. Analisis Horner konvensional dari data penumpukan tekanan pada sumur menunjukkan hal berikut. Nah, di sini terdapat data-data yang digunakan untuk menyelesaikan atau memecahkan case study ini. Next. Berikut ini masih data-data yang diperlukan nantinya untuk menyelesaikan case study ini. Dan yang diminta dari case study ini yang pertama yaitu permeabilitas, kemudian drainage area, skin factor, dan terakhir yaitu gas in place. Next. Nah, solusi yang pertama untuk menyelesaikan case study ini yaitu kita hitung menggunakan match point tadi, grafik yang tertera pada case study, kita hitung initial flow rate-nya, kemudian kita hitung initial decline rate-nya. Dan hasilnya diperoleh seperti pada layar. Next. Langkah kedua yaitu kita hitung permeabilitasnya dan diperoleh permeabilitasnya yaitu 0,07 milidarcy. Dan langkah ketiga atau step ketiga kita hitung reservoir pore volume-nya menggunakan rumus yang tertera pada layar dan diperoleh hasilnya yaitu 20,36 kali 10 pangkat 6 feet kubik. Next. Selanjutnya, step yang keempat yaitu kita hitung drainage radiusnya. Diperoleh yaitu drainage radiusnya yaitu 1.242 feet dan drainage area yang diperoleh yaitu 111 acre. Step yang kelima yaitu kita menentukan skin factor dan diperoleh nilai skin factornya yaitu minus 5,18. Nilai minus di sini berarti sumur ini telah mengalami stimulated. Dan step yang keenam kita hitung initial gas in place-nya. Di sini dalam menghitung initial gas in place-nya terdapat dua persamaan yang dapat digunakan dan dari kedua persamaan ini hasil yang diperoleh tidak akan jauh beda. Pada step yang berada pada formula yang sebelah kiri diperoleh initial gas in place-nya yaitu 2,763 BSCF. Kemudian apabila kita menggunakan rumus yang berada di sebelah kanan, maka initial gas in place yang diperoleh yaitu 2,737 BSCF. Next. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Novan. Oke, sini akan saya menjelaskan mengenai Gringarten type curve. Yang pertama ada latar belakang dari kurva Gringarten ini. Kurva Gringarten ini muncul itu karena adanya penurunan tekanan dan time curve. Bordet ini juga telah mengemukakan sebuah analisa yang dapat mengatasi permasalahan dalam penentuan rezim aliran dalam menginterpretasi pemilihan model yang tepat dengan menggunakan metode type curve matching dari Gringarten type curve ini. Nah, metode curve matching ini ada itu dikarenakan metode Horner yang sebelumnya digunakan untuk menentukan efek skin dari Wilbur-Stork itu memberikan hasil yang kurang akurat pada suatu reservoir yang kompleks. Bordet juga menunjukkan bahwa data-data yang terdapat di dalam kurva Gringarten ini itu tidak selalu didefinisikan dengan baik sehingga nanti akan terbentuk suatu pembaruan dari kurva Gringarten yang dinamakan bordet derivatif. Oke, masuk ke pengenalan dari Gringarten type curve ini. Gringarten type curve ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisa hasil tes tekanan pada suatu sumur. Dan Gringarten type curve ini didasari dari persamaan difusivitas radial. Kurva ini juga dihitung menggunakan metode analytical dan dinyatakan dalam variabel yang dimensionless sehingga tipe kurva Gringarten ini menggunakan plot antara pressure dimensionless atau PD terhadap fungsi dimensionless time group atau TD per CD dengan nilai CDE pangkat 2S. Nah, CD dari E pangkat 2S ini menggambarkan variasi dari respon tekanan dengan kondisi sumur yang berbeda-beda.
Kemudian ini variabel-variabel yang digunakan dari Green-Garden type curve. Ini ada beberapa di antaranya yaitu pressure dimensionless, time dimensionless, coefficient Wilbur-Storek dimensionless, dan dimensionless ratio. Dan ini rumus-rumusnya dapat dilihat pada layar. Green-Garden type curve ini biasanya digunakan pada uji drawdown di reservoir yang slightly compressible dan undersaturated. Tetapi dapat juga digunakan untuk menganalisa pressure build up pada sumur gas. Dan asumsi yang digunakan ini berdasarkan penyelesaian persamaan diffusitas. Green-Garden type curve ini dalam penggunaannya menggunakan asumsi yang pertama vertical well with constant production rate, homogeneous reservoir with infinite acting, single phase fluid flow, slightly compressible type fluid flow, constant Wilbur-Storek coefficient, dan infinitesimal skin factor. Nah, infinitesimal skin factor ini merupakan skin yang terjadi di sekitar wellbore. Oke, kemudian dari kurva Green-Garden ini diplot dimensionless pressure dan dimensionless ratio, dan nilai dari CDE pangkat 2S ini bervariasi dari 0,1 sampai 10 pangkat 30. Dapat dilihat dari yang paling bawah itu 0,1, itu menunjukkan bahwa sumur telah terstimulasi di dalam reservoir, sedangkan yang paling tinggi yaitu 10 pangkat 30 itu menandakan bahwa sumur mengalami kerusakan yang sangat berat atau damage. Kemudian juga bisa digunakan bordered Green-Garden type curve untuk menentukan apakah di reservoir ini memiliki nilai skin yang tinggi atau rendah. Bordered dan Green-Garden ini jenis kurva yang berbeda, tetapi dikarenakan parameter sama yaitu pressure dimensionless dan time graph dimensionless itu, sehingga kedua grafik di atas bisa disatukan untuk menentukan skin yang lebih akurat. Oke, masuk ke prosedur dalam penggunaan Green-Garden type curve. Yang pertama kita harus plot data kurva delta P dan delta T dengan menggunakan log-log scale seperti kurva di bawah ini. Nah, setelah mendapatkan kurva plot antara delta P dan delta T, kemudian kita masukkan atau cocokkan ke kurva Green-Garden. Nah, ketika setelah dicocokkan, maka akan mendapatkan satu garis yang sejajar yang berwarna hitam ini. Itulah nilai yang akan kita dapatkan dari koefisien Wilbur-Storek dengan skin kita. Kemudian yang prosedur yang ketiga, kita tentukan pressure matching point dengan persamaan berikut. Nah, nanti dengan perbandingan antara pressure matching point dengan pressure dimensionless, maka kita akan menentukan permeabilitas dan ketebalan dari reservoir kita. Yang keempat, dapat menentukan time matching point kita. Dan yang kelima, menentukan koefisien Wilbur-Storek dengan formula yang tertera. Kemudian kita juga dapat menentukan skin faktornya dari CD E pangkat 2S. Nah, ini berikut merupakan contoh soal dan penyelesaian dari kurva Green-Garden. Terdapat soal dengan pertanyaan. Di sini ada data yang dirangkum dalam tabel berikut berasal dari build-up test di oil well. Perkirakan permeabilitas efektif terhadap minyak, faktor skin, dan Wilbur-Storek koefisien dengan Green-Garden type curve. Dan ini ada data-datanya sebagai berikut. Dan di samping kanan ini merupakan data build-up test pada oil well. Masuk ke penyelesaian sesuai dengan prosedur di atas. Kita yang pertama harus menentukan terlebih dahulu kurva delta T terhadap delta P atau titik-titik merah itu yang digambar di kanan, yang kemudian disesuaikan dengan kurva Green-Garden. Bisa dilihat dari garis atau titik-titik merah itu merupakan garis sejajar antara dua kurva dan menghasilkan nilai CDE pangkat 2S itu sekitar 10 pangkat 10. Nah, kemudian menentukan pressure matching point dengan mengambil satu titik bebas di dalam kurva dan menarik garisnya itu ke arah sumbu X dan sumbu Y yang bisa kita lihat pada kurva di atas di gambar kanan. Maka nanti akan didapatkan nilai dari delta P matching point itu sendiri 120 PSI dan pressure dimensionless matching point yaitu sekitar 1, dan pada akhirnya akan dihitung pressure matching point-nya sekitar 0,008333. Kemudian kita juga tarik garis lurus ke sumbu X, maka akan didapatkan delta T sekitar 28 hour dan time dimensionless group-nya sekitar 10.000 sehingga didapatkan time matching point-nya sekitar 357,14. Selanjutnya kita dapat menentukan koefisien Wilbur-Storek-nya. Sebelum menentukan
nilai koefisien Weber-Storek, kita juga harus menentukan nilai KH-nya. Dihitung nilai KH menggunakan formula, didapatkan 776,6, dan kemudian mendapatkan nilai, setelah kita mendapatkan nilai KH, kita bisa mencari nilai Weber-Storeknya, didapatkan sekitar 0,006415. Selanjutnya kita menentukan koefisien Weber-Storek dimensionless-nya dengan menggunakan persamaan tersebut dan didapatkan nilai sebesar 16,62. Nah, setelah mendapatkan koefisien Weber-Storek dan nilai CDE pangkat 2S, maka kita dapat menghitung nilai skin faktornya dengan nilai didapatkan sekitar 10,1, di mana reservoir ini mengalami damage atau kerusakan yang tinggi. Oke, selanjutnya pembahasan kita adalah mengenai boarded derivative type curve. Next. Seperti yang sudah dijelaskan di Gringerton di beberapa slide sebelumnya, itu dapat kita dengar bahwa boarded itu sebenarnya merupakan modifikasi atau tambahan dari type curve Gringerton. Next. Gringerton type curve ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengestimasi reservoir properties dan wellbore condition. Namun, ketika saat CDE pangkat 2S terlalu tinggi, maka curve ini akan memiliki garis-garis yang hampir berhimpit sehingga sulit untuk dibedakan karakteristiknya dan akan sulit juga untuk menentukan flow regime-nya. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah ini, boarded mempropose bahwa untuk supaya curve itu lebih terlihat karakteristiknya dan untuk mempermudah mencari flow regime, maka pressure derivative itu di plot versus time di log-log plot. Next. Untuk gambar-gambar dari boarded derivative type curve itu bisa kita digambar, itu di sebelah kiri itu merupakan grafik bentukan dari boarded, yang di sebelah kanan itu merupakan kombinasi dari Gringerton dan boarded derivative type curve. Next. Di sini merupakan beberapa asumsi yang kita gunakan untuk boarded derivative type curve, yaitu constant production rate, infinite acting, homogeneous reservoir, single phase, and slightly compressible. Next. Di sini merupakan kita akan membahas tentang region-region pada boarded derivative type curve. Itu di sini kita dibagi menjadi dua, itu early time dan middle time. Yang early time ini merupakan wellbore storage dominated flow period. Di mana di sini dapat kita lihat bentukannya yang dikasih panah kuning, yaitu merupakan garis yang berbentuk gradien yang menaik seperti kita lihat di gambar. Untuk pressure behavior dapat kita lihat untuk hasilnya adalah untuk dimensionless pressure derivative kali TD per CD sama dengan TD per CD, di mana dimensionless pressure derivative itu sama dengan 1, maka hasilnya akan menjadi TD per CD sama dengan TD per CD, yang mana air di sini akan membentuk sebuah unit slope, di mana dapat kita lihat di gambar di panah kuning itu membentuk sebuah slope, yaitu garis yang memiliki kemiringan. Next. Yang itu untuk bagian dari region middle time itu adalah merupakan radial infinite acting flow period, di mana di sini dapat kita juga pressure behavior-nya, dan dapat kita juga bentukannya di gambar itu merupakan berbentuk garis horizontal, karena di sini dapat kita lihat di dimensionless pressure derivative-nya dikali TD per CD menghasilkan hasil yang konstan, yaitu setengah. Maka dari itu hasilnya akan berupa garis horizontal yang dengan hasil dengan derivatif pressure dimensionless, yaitu sama dengan setengah. Next. Berikut adalah merupakan proses-proses yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dengan menggunakan boarded derivative type curve. Yaitu di sini yang awal kita lakukan adalah untuk menentukan pressure difference atau delta P dan derivative pressure difference atau T delta P derivatif. Di mana untuk menentukan kedua parameter ini, untuk pressure difference dan derivatif, untuk menentukan dua parameter ini, drawdown test dan build up test rumusnya dibedakan. Dapat kita pada slide. Next. Slide itu dengan menggunakan kertas kalkir dengan log cycle yang sama dengan boarded Gringerton type curve, maka kita harus menentukan parameter-parameter di bawah ini. Dimana untuk drawdown test dapat kita lihat itu delta P dan T delta P derivatif versus T di log graph, dan untuk yang build up test itu delta P versus delta T equivalent dan delta T equivalent derivative pressure versus delta T. Setelah itu untuk step 3 kita melihat di boarded derivative type curve, di mana apabila kita lihat di bagian wellbore storage dominated flow, apabila terdapat sebuah unit slope yang seperti dijelaskan sebelumnya, maka itu bisa kita gunakan untuk menentukan delta T dan delta P atau T dan delta P untuk menentukan C. Dimana untuk rumusnya dapat terlihat di bawah, yaitu untuk drawdown dan build up rumusnya dibedakan. Next. Nah, setelah dapat nilai C, kita bisa menentukan dimensionless wellbore storage coefficient, yaitu CD, dapat terlihat di rumusnya di slide. Nah, setelah itu kita balik lagi ke boarded type curve untuk melihat di area middle time, di mana sini fokus kita adalah untuk di radial infinite acting dominated flow,
di mana di sini apabila terbentuk garis horizontal maka itu mengindikasikan flow regime transient flow. Next. Nah, setelah itu data-data yang kita dapat dari step 1 itu kita plot kita match dengan grafik body type curve di mana kita melakukan match dengan overlap grafik tersebut, di mana untuk unit slope dan horizontal harus benar-benar overlap dan matching dengan unit slope dan horizontal line pada bordered Kringleton type curve. Dapat terlihat pada gambar di bawah bentukannya. Next. Dari match point tersebut, kita bisa menentukan beberapa parameter match point yang dapat terlihat di bawah dan untuk Kringleton type curve dan untuk bordered type curve. Nah, setelah itu dengan data-data ini kita bisa menemukan permeability, wellbore storage coefficient dan dimensionless dan skin factor, di mana untuk yang permeability dapat terlihat rumusnya di bawah. Next. Nah, untuk yang wellbore storage coefficient C dan dimensionless wellbore storage coefficient CD dapat kita hitung ulang dengan menggunakan persamaan yang memiliki parameter match point seperti kita lihat di slide, di mana untuk CD rumusnya tidak dibedakan untuk drawdown dan build up. Setelah itu untuk step 10 kita bisa menentukan skin factor dengan rumus yang menggunakan parameter dari match point. Next. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang bordered derivative type curve, kita akan menggunakan case study di mana untuk reservoir data dapat kita lihat di slide. Next. Berikut merupakan data-data tekanan untuk pressure data dari case study ini, di mana ini merupakan case study build up test, di mana dapat kita lihat di tabel, di mana di sini untuk data-data delta P derivatif dan delta T derivatif itu sudah menjawab dari step 1 dari prosedur pengerjaan bordered derivative type curve. Next. Ini masih lanjutannya dari tabel data pressure. Nah, seperti tadi step 1 sudah dijawab, maka setelah itu kita lanjut ke step 2 yaitu memplot delta P dan delta T yang dapat kita lihat, dan itu untuk step 3 kita menentukan unit slope. Di mana dari unit slope ini kita bisa menggunakannya untuk plot untuk kita mencari delta T dan delta P. Di mana dapat terlihat plotting dari delta P dan delta T untuk menentukan delta P dan delta T. Next. Maka dari gambar di slide sebelumnya dapat kita lihat bahwa delta T adalah 0,1 dan delta P adalah 78,7. Maka dari itu dari data ini kita bisa menentukan wellbore storage coefficient atau C dengan rumus di bawah. Jadi kan didapatkan C sama dengan 0,00976. Next. Selanjutnya adalah kita menentukan, karena kita sudah dapat C, kita bisa menentukan wellbore storage coefficient dimensionless. Kalau di perhitungannya akan didapat CD sama dengan 923. Kemudian untuk step 5 yaitu kita melihat bordered derivative type curve, yaitu kita lihat di bagian horizontal. Apabila itu terdapat garis horizontal maka itu mengindikasikan adanya transient flow. Next. Selanjutnya overlapping dan matching dari grafik yang didapat dengan grafik Kringleton dan bordered derivative type curve, di mana dapat terlihat grafik matching yang kita dapat terlihat di situ, bentukannya adalah seperti yang dilihat di gambar. Next. Nah, dari data-data match itu kita bisa menentukan parameter match seperti kita lihat itu pangkat S match point akan didapatkan sebesar 4 kali 10 pangkat 9. Kemudian PD per delta P match point dapat 0,0179 dan TD per CD per delta T match point sama dengan 14,8. Di mana datanya dapat dari slide sebelumnya. Next. Setelah kita mendapatkan parameter dari step 7, kita bisa menentukan permeability di step 8, yaitu kita akan dapat lihat perhitungan mendapat permeability sebesar 10,9 milidarcy. Setelah itu untuk step 9 kita menghitung ulang wellbore storage coefficient C dan dimensionless-nya yaitu CD. Dapat dilihat di perhitungan C didapatkan sama dengan 0,093 barrel per PSI dan untuk CD sama dengan 879. Next. Kemudian untuk skin factor dapat kita lihat perhitungannya didapatkan skin factor sama dengan 7,7. Next. Baik, selanjutnya adalah Palacio Blasin-Kim type curve. Next. Seperti halnya dengan nama type curve-nya, tipe kurva ini dikembangkan oleh Juan Carlos Palacio dan Thomas Alvin Blasin-Kim. Mereka merupakan ilmuwan di bidang oil and gas industry dan merupakan lulusan dari Texas A&M University. Paper mereka yang berjudul Decline Curve Analysis Using Type Curve Analysis Well Production
data yang diterbitkan oleh Society of Veterinary Engineering pada tahun 1993 merupakan salah satu karya yang sangat terkenal dan sampai saat ini masih sering digunakan dalam membantu banyak pihak khususnya di bidang oil and gas. Next. Berikut ini merupakan type curve yang dibuat oleh Palacio dan Basin Game dalam membantu analisis base data well performance dengan menggunakan decline curve analysis lewat type curve serta pengembangan type curve yang sudah ada, seperti Petkovich type curve untuk liquid dan Carter type curve untuk produksi minyak dan gas. Palacio dan Basin Game memodelkan solusi data produksi gas dengan algoritma atau persamaan yang dikembangkan dari kedua type curve tersebut, yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan beberapa kemungkinan analisis untuk single gas atau liquid, dan bila digabungkan dengan perkembangan teoris lainnya, didapatkan kurva jenis baru yaitu Palacio dan Basin Game type curve yang dibuktikan dengan analisis perhitungan menggunakan magic curve dari modified Petkovic type curve. Next. Selanjutnya adalah asumsi yang digunakan dalam Palacio Basin Game type curve. Tipe kurva Palacio Basin Game type curve memungkinkan untuk 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah penggunaan decline curve secara khusus dikembangkan untuk fluida. Yang kedua, pemodelan laju variabel aktual dengan kondisi produksi variabel pressure drop. Dan yang ketiga adalah perhitungan implicit gas in place. Next. Dan prosedur atau cara untuk menggunakan tipe kurva dari Palacio dan Basin Game adalah yang pertama atau step pertama, kita bisa menghitung inisial G dengan rumus yang tertera pada layar. Untuk rumus pertama yang terdapat pada layar digunakan untuk oil dan gas well, dan untuk rumus yang kedua adalah untuk gas well. Next. Step kedua, kita bisa membuat tabel dengan isi komponen tabel berupa normalized time, flow rate gas, TA, PWF, MPWF, serta QG per MPI min MPWF. Dan selanjutnya kita bisa plot QG per MPI minus MP versus TA. Dan yang step 4, kita dapat menghitung QDDI dan QDDID dengan rumus yang tertera pada layar. Next. Step 5, kita dapat plot QDDI dan QDDID versus TA. Dan kemudian di step ke-6, kita dapat menghitung dimensional radius atau RED, kemudian kita tarik garis pada kurva Palacio and Basin Game curve, type curve, untuk mengkonfirmasi nilai C yang sebenarnya. Next. Langkah terakhir atau step 7, kita dapat menghitung parameter yang kita butuhkan seperti drainage area, RE, RW, skin factor, dan permeabilitas. Next. Dan ini merupakan studi case atau contoh case yang bisa digunakan untuk menghitung dengan Palacio Basin Game type curve. Dalam soal kita disuruh untuk mencari original gas in place serta permeabilitas dengan menggunakan analisis pada data yang ada di bawah. Dengan asumsi yang pertama adalah bottom hole constant pressure dan yang kedua adalah variable bottom hole pressure. Next. Untuk asumsi yang pertama yaitu constant bottom hole pressure, langkah pertama kita dapat menghitung G atau OGIP dengan menggunakan persamaan material balance. Selanjutnya kita plot kurva G yang kita dapat sebelumnya versus flowing time. Kemudian kita tarik garis terhadap konstan G pada grafik dan didapatkan nilai G sebenarnya adalah sebesar 4,04 PSCF. Next. Selanjutnya kita dapat menghitung pseudo time function dan QDDI serta QDDID. Selanjutnya adalah diplot dengan grafik dari Palacio Basin Game type curve. Untuk grafik yang ada di sebelah kiri dapat kita lihat grafik tersebut merupakan normalisasi data yang diplot dengan menggunakan modified Petkovic-McRae type curve. Dan untuk grafik yang ada di sebelah kanan merupakan normalisasi matching data menggunakan type curve yang dibuat oleh Palacio dan Basin Game. Dan setelah di-matchingkan, di sini dapatkan bahwa kedua grafik tersebut mempunyai harmonic decline sehingga membuat perhitungan sebelumnya bisa divalidasi. Next. Setelah itu kita dapat menghitung nilai G atau G finalnya, yaitu dengan persamaan yang terdapat di layar, dan didapatkan nilai G final sebesar 4,018 kali 10⁻⁶ MSCF. Serta kita dapat menghitung juga parameter yang kita butuhkan di dalam soal tadi, kita disuruh untuk mencari permeabilitas, didapatkan permeabilitas sebesar 97,6 milidarcy.
Next. Untuk variabel yang kedua yaitu variabel bottom hole pressure, sama seperti step-step sebelumnya, kita dapat menghitung terlebih dahulu nilai inisial J menggunakan persamaan material balance, kemudian kita plot kurva G versus flowing time, kemudian tarik garis terhadap konstan J dan didapatkan hasil G sebenarnya adalah 4,04 PSCF. Dalam grafik tersebut dapat kita lihat bahwa setiap perubahan tiba-tiba yang terjadi dalam tekanan aliran dasar sumur memperkenalkan transial di reservoir yang menyebabkan beberapa lonjakan original gas in place terhadap waktu. Namun demikian, ketika aliran keadaan pseudo steady state, titik data cenderung kembali pada garis lurus horizontal yang merupakan hasil dari yang diharapkan karena nilai ojibnya adalah satu fixed value. Next. Step berikutnya adalah kita menghitung GDDI dan GDDID, yang satunya kita dapat plot ke dalam grafik dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dapat dilihat perbedaan dari sebelumnya itu terdapat integral method karena adanya perubahan diskontinuitas pada pressure bottom hole pressure. Next. Dan langkah selanjutnya kita dapat menghitung Q final dan didapatkan Q final sebesar 4,113 kali 10⁻⁶ MSCF. Serta parameter yang dibutuhkan yaitu permeabilitas dan didapatkan sebesar 1,12 milidarcy. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Ik. Oke. Itulah tadi pemaparan dari masing-masing outline dari anggota kelompok kami, dan inilah referensi yang kita gunakan untuk menyusun final report atau laporan dalam tugas teknik reservoir 2 beserta PPT kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi para pendengar yang senantiasa mendengarkan pemaparan presentasi kita kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon kiranya untuk menyampaikan revisi kepada kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.